Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 13 ayat yang ke-13. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada umat pada waktu itu yang sudah menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka gagal untuk mengerti dengan sungguh dan gagal untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang muncul di sini. Kata yang pertama adalah mendengar, melihat, dan mengerti. Jadi bahasan yang pertama adalah mendengar. Kalimatnya, bahasa aslinya itu adalah kata jamak. Mereka sudah mendengar berulang-ulang, tidak cuma sekali. Firman itu dinyatakan, pengajaran itu disampaikan berulang-ulang. Tidak kurang-kurang mereka mendengar. Jadi lebih dari cukup kalau hanya soal mendengar. Dan mereka ternyata hanya mendengar saja. Tidak sampai itu ada dalam pikiran dan hati mereka. Jadi kata mendengar. Dan kata yang kedua adalah melihat. Itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak meminjam mata orang lain. Mereka tidak meminjam apa yang menjadi penglihatan orang lain. Mereka lihat sendiri mukjizat. Mereka lihat sendiri karya Kristus yang dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Tetapi mereka menolak untuk menjadi percaya. Melihat tetapi tidak sampai mempengaruhi hatinya. Dan kata yang ketiga, mengerti. Kata yang dipakai di sini mengerti bukan soal pengetahuan. Mengerti analisis sebab akibat, mengerti secara filosofis, mengerti konsep, bukan itu yang dimaksudkan. Kata aslinya, kata mengerti itu mengandung makna. Sesuatu yang dipahami secara logika, pikiran, dan mengubah hatinya dan mengubah perilakunya. Itu yang disebut dengan mengerti. Dan mereka nggak sampai pada level itu. Mendengar nggak nyampe ngerti, melihat nggak mempengaruhi hati, sehingga nggak ada kata pengertian. Mereka nggak mengerti sama sekali. Dan itu menggambarkan orang-orang yang tidak bisa menerima Kristus dalam hidup mereka. Semoga kalaupun kita sudah percaya pada Kristus, kita bahkan sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semoga keseluruhan hidup kita itu bersama Kristus, bukan untuk yang lain. Sehingga kita mendengar, kita melihat, kita rasakan, kita pikirkan dengan pengertian, kita rasakan dalam hati dan mempengaruhi perilaku hidup. Itu baru namanya pengikut Kristus. Semoga kita jalani itu. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih menopang dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.